selamat datang kembali di channel kita. Hari ini, kita akan menyelami sisi gelap dari dunia yang kita cintai, dunia teknologi. Ya, di balik semua kemudahan dan inovasi yang memukau, tersembunyi berbagai kontroversi yang seringkali luput dari perhatian kita. Siap untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Mari kita mulai. Pertama, mari kita bahas tentang privasi data. Pernahkah kamu merasa iklan yang muncul di media sosialmu terlalu pas dengan apa yang baru saja kamu bicarakan? Ini bukan kebetulan. Perusahaan teknologi raksasa mengumpulkan data kita dalam skala yang tak terbayangkan. Setiap klik, setiap pencarian, bahkan lokasi kita, semuanya direkam dan dianalisis. Skandal seperti Cambridge Analytica yang melibatkan Facebook menunjukkan betapa rentannya data pribadi kita. Mereka menggunakannya untuk menargetkan iklan, bahkan memengaruhi opini publik dan hasil pemilu. Pertanyaannya, sejauh mana kita rela menukar privasi kita demi kenyamanan? Batas antara personalisasi yang membantu dan pengawasan yang menyeramkan menjadi semakin kabur. Ini adalah pertarungan besar di era digital, di mana data adalah mata uang baru. Selanjutnya, mari kita bicarakan tentang kecerdasan buatan atau AI. AI punya potensi luar biasa untuk memecahkan masalah-masalah terbesar umat manusia, dari kesehatan hingga perubahan iklim. Tapi, ada juga sisi kelamnya. Salah satu isu terbesar adalah bias dalam algoritma. AI belajar dari data yang kita berikan. Jika data tersebut mengandung bias rasial atau gender yang sudah ada di masyarakat, AI akan mempelajari dan bahkan memperkuat bias tersebut. Contohnya, sistem rekrutmen berbasis AI yang secara tidak adil menolak kandidat perempuan, atau software pengenalan wajah yang akurasinya jauh lebih rendah untuk orang kulit berwarna. Ini bisa menciptakan diskriminasi sistemik dalam skala besar, tersembunyi di balik topeng objektivitas teknologi. Ini bukan lagi fiksi ilmiah, ini adalah masalah nyata yang harus kita hadapi sekarang. Kontroversi lain yang tak kalah penting adalah dampak lingkungan dari industri teknologi. Mungkin kita berpikir bahwa dunia digital itu bersih dan tak berwujud. Kenyataannya sangat berbeda. Pusat data atau data center yang menjadi tulang punggung internet membutuhkan energi dalam jumlah yang sangat besar untuk beroperasi dan tetap dingin. Konsumsi listriknya setara dengan konsumsi negara-negara kecil. Selain itu, produksi perangkat elektronik seperti smartphone dan laptop melibatkan penambangan mineral langka. Proses penambangan ini seringkali merusak lingkungan dan melibatkan kondisi kerja yang tidak manusiawi di berbagai belahan dunia. Belum lagi masalah sampah elektronik atau e-waste. Setiap tahun, jutaan ton gadget bekas dibuang, mengandung bahan beracun yang bisa mencemari tanah dan air. Jadi, jejak karbon dari setiap email yang kita kirim atau video yang kita tonton sebenarnya jauh lebih besar dari yang kita duga. Kemudian, ada masalah monopoli dan kekuatan pasar. Beberapa perusahaan teknologi telah tumbuh menjadi begitu besar dan berkuasa, sehingga mereka mendominasi hampir setiap aspek kehidupan digital kita. Sebut saja Google di pencarian, Meta di media sosial, dan Amazon di e-commerce. Kekuatan ini memungkinkan mereka untuk menekan persaingan, mengakuisisi startup potensial sebelum menjadi ancaman, dan pada dasarnya mendikte aturan main di pasar. Para kritikus berpendapat bahwa ini menghambat inovasi dan memberi konsumen lebih sedikit pilihan. Pemerintah di seluruh dunia mulai bergulat dengan cara mengatur raksasa-raksasa ini. Dengan gugatan anti-monopoli menjadi semakin umum. Pertanyaannya, apakah sudah terlambat untuk mengendalikan kekuatan mereka? Ini adalah perdebatan yang akan membentuk masa depan ekonomi digital kita. Mari kita beralih ke dampak sosial, khususnya kesehatan mental. Media sosial dirancang untuk membuat kita ketagihan. Algoritma yang tak ada habisnya, notifikasi yang terus-menerus, dan sistem like menciptakan siklus dopamin yang membuat kita sulit lepas. Hal ini dikaitkan dengan peningkatan tingkat kecemasan, depresi, dan kesepian, terutama di kalangan anak muda. Budaya perbandingan yang tak sehat, di mana semua orang tampak memiliki kehidupan yang sempurna, bisa merusak rasa percaya diri. Cyberbullying juga menjadi masalah serius yang dapat memiliki konsekuensi tragis. Para desainer di balik platform ini tahu persis bagaimana cara kerja psikologi manusia, dan mereka menggunakannya untuk memaksimalkan waktu yang kita habiskan di aplikasi mereka. Kita perlu lebih sadar akan dampak ini dan belajar untuk menggunakan teknologi dengan lebih bijaksana, bukan membiarkannya mengendalikan kita. Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal sedang berjuang dengan masalah kesehatan mental, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Ada banyak sumber daya yang tersedia untuk membantumu. Kontroversi berikutnya adalah seputar otomatisasi dan masa depan pekerjaan. Kemajuan dalam AI dan robotika mengancam akan menggantikan jutaan pekerjaan di berbagai sektor, mulai dari manufaktur, transportasi, hingga layanan pelanggan. Truk yang bisa menyetir sendiri, kasir otomatis,
Dan chatbot layanan pelanggan adalah contoh nyata yang sudah kita lihat. Di satu sisi, ini bisa meningkatkan efisiensi dan menciptakan jenis pekerjaan baru yang membutuhkan keterampilan lebih tinggi. Di sisi lain, ini bisa menyebabkan pengangguran massal dan memperlebar kesenjangan ekonomi jika kita tidak mempersiapkan transisi ini dengan baik. Bagaimana masyarakat beradaptasi, peran apa yang harus dimainkan oleh pemerintah, dan sistem pendidikan dalam melatih kembali tenaga kerja untuk pekerjaan di masa depan? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan krusial yang perlu kita jawab bersama. Salah satu area yang paling cepat berkembang dan kontroversial adalah deepfake. Teknologi ini menggunakan AI untuk membuat video atau audio palsu yang sangat realistis, di mana seseorang tampaknya mengatakan atau melakukan sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan. Potensinya untuk disalahgunakan sangat besar. Bayangkan video palsu seorang politisi yang mengumumkan perang, atau rekaman palsu yang digunakan untuk memerah seseorang. Deepfake bisa digunakan untuk menyebarkan disinformasi, merusak reputasi, dan mengacaukan kepercayaan kita pada apa yang kita lihat dan dengar. Saat ini, para peneliti sedang berlomba untuk mengembangkan teknologi yang dapat mendeteksi deepfake, tetapi ini seperti permainan kucing dan tikus. Kemampuan untuk membedakan antara yang nyata dan yang palsu menjadi semakin sulit, dan ini merupakan ancaman serius bagi demokrasi dan kebenaran itu sendiri. Terakhir, ada isu etika dalam pengembangan senjata otonom atau yang sering disebut robot pembunuh. Ini adalah sistem senjata yang dapat secara mandiri mencari, menargetkan, dan membunuh target manusia tanpa campur tangan langsung dari operator. Para pendukungnya berpendapat bahwa senjata ini bisa lebih presisi dan mengurangi risiko bagi tentara manusia. Namun, para penentangnya, termasuk banyak ilmuwan dan pakar AI, memperingatkan bahwa ini membuka kotak Pandora yang berbahaya. Memberikan mesin kekuatan untuk memutuskan hidup dan mati, manusia adalah sebuah langkah yang melanggar batas moral yang mendasar. Ada gerakan global yang menyerukan larangan pengembangan dan penggunaan senjata otonom ini sebelum mereka menjadi kenyataan di medan perang. Ini bukan lagi ranah film Terminator. Ini adalah perdebatan etis yang nyata dan mendesak. Jadi, itulah beberapa kontroversi terbesar yang membayangi dunia teknologi saat ini. Dari privasi data, bias AI, dampak lingkungan, hingga isu-isu etis yang kompleks. Teknologi adalah alat yang sangat kuat. Ia bisa digunakan untuk kebaikan atau keburukan. Sebagai pengguna dan sebagai masyarakat, penting bagi kita untuk tetap kritis, mengajukan pertanyaan yang sulit, dan menuntut transparansi serta akuntabilitas dari perusahaan-perusahaan yang membentuk dunia kita. Masa depan teknologi ada di tangan kita semua. Apa kontroversi teknologi yang paling membuatmu khawatir? Beritahu kami di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.